Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Kita masih akan terus belajar dalam tema Back to Basic di bulan November ini. Minggu lalu kita semua sudah diingatkan bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan yang berkuasa dan memimpin kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani hari-hari kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita semua terus Tuhan ubahkan untuk menjadi berkat dan inspirasi bagi keluarga dan orang-orang sekitar kita. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan serta menerima kebenaran firman-Nya. Shalom, hari ini kita bersuka cita sebab Dia adalah dasar dalam setiap hidup kita. Mari hari ini nyatakan Dia adalah perisai dalam setiap kehidupan kita. Woo! Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku.
gak akan takut, sebab Engkaulah perisai dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama nyatakan, Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Kami gak akan ragu mengikuti-Mu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak terima setiap pujian kami. Oh, I've heard thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know
are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Come on, say you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Come on, sing, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. To us. To us. To Halo Transformers, kita kembali berjumpa di online Sunday Service hari ini. Sukacita melihat bagaimana kita semua, saya percaya, bertumbuh di dalam perjalanan transformasi kita bersama dengan Tuhan di Transformation Church. Di minggu lalu kita sudah belajar dan diingatkan, dan saya berdoa kita benar-benar menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Yesus bukan hanya pribadi yang menyelamatkan kita, juru selamat, tetapi dia juga Tuhan, penguasa atas hidup kita. Dan kalau kita memahami itu, maka kita akan hidup sebagaimana kehendaknya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua kepada back to basic yang kedua, yaitu bicara soal my God, my Father. Kita mau belajar hari ini memahami Tuhan kita sebagai pribadi seorang Bapa buat hidup kita. Matius 6 itu banyak sekali menuliskan gambaran Tuhan sebagai Bapa ketika Yesus mengajar di bukit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sederhana buat orang-orang yang sedang mendengarkan dan mau mengikuti dia. Matius 6 ayat 6, Yesus mengajarkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasi kepadamu. Tuhan mulai mengajak supaya setiap orang yang sedang mengikuti dia itu memahami dan mengerti bahwa Allah benar Tuhan, dia penguasa hidup, tetapi dia juga adalah pribadi Bapa buat setiap kita. God is our Father. Makanya di dalam Matius 6 ayat 9-13 kita diajarkan oleh Yesus tentang doa Bapa kami yang dalam bahasa Indonesia disebutkan seperti itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya the Lord's Prayer. Doa yang diajarkan Yesus ketika mengajar murid-muridnya. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 9-13, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Ya, artinya kita memulai doa kita memanggil atau berinteraksi dengan pribadi Tuhan itu sebagai Bapa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Nah, The Lord's Prayer ini menjadi sangat krusial. Seorang American Evangelical dan seorang penulis buku-buku Kristiani, David Jeremiah, menuliskan begini. The Lord's Prayer reminds us that God longs for His people to communicate with Him, not just in church on Sunday, but wherever we are and whatever our need. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu merindukan supaya umatnya itu berkomunikasi dengan Dia bukan hanya di dalam gereja ketika ada di hari Minggu, tetapi dimanapun kita berada dan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dengan kata lain, kita ini benar-benar bisa melihat sama seperti seorang anak yang datang dan meminta kepada bapaknya dengan hati yang polos, dengan iman yang percaya bahwa bapaknya mengasihi dia. Demikianlah Tuhan mau kita datang kepada Dia ketika kita berdoa, ketika kita membangun hubungan dengan Dia. Yohanes 1 ayat 12 menuliskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ya, menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya sebagai anak-anak Bapa kita di surga, kita itu diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya anak-anak Allah ini bukan cuma sebuah hal yang biasa, tapi ini sebuah status yang mengandung otoritas dan kuasa. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang ada di surga. Dengan kata lain, melanjutkan apa yang kita sudah belajar sama-sama di minggu yang lalu. Sejak kita menerima Yesus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan penguasa hidup kita, kita menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan. Roh Kudus sepenuhnya ada dan berdiam dalam hidup kita. Dan artinya, kalau kita anak, maka Dia adalah Bapa kita. Inilah hal pertama yang saya mau kita semua boleh pahami dan kita boleh diingatkan kembali. God is our Father. Nah, poin yang berikutnya yang saya mau sama-sama kita belajar dan diingatkan hari ini adalah begini. Apakah Anda tahu bahwa pemahaman kita dan pengenalan kita akan pribadi Tuhan sebagai Bapa itu begitu penting dalam kehidupan kita dan bahkan pertumbuhan kita sebagai orang percaya? Ya, seorang hamba Tuhan dari Wales namanya Martin Lloyd Jones menuliskan begini. The eternal everlasting God has become our Father, and the moment we realize that, it transform everything. Ya, Tuhan kita yang kekal dan abadi selamanya telah menjadi Bapa kita. Dan di momen ketika kita menyadari hal tersebut, itu mengubah, mentransformasi segala sesuatunya. Ya, jadi Yohanes 17 ayat 3 itu menggambarkan dengan tulisan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya begitu pentingnya buat kita itu untuk mengenal siapa Yesus, mengenal Dia sebagai Bapa, sebab itu akan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, ketika kita menyadari, memahami, dan hidup dengan pengertian dan iman bahwa Tuhan adalah Bapa kita, hidup kita pasti berubah. Bagaimana kita menjalani hidup kita pasti berubah. Bagaimana kita berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan pasti berubah. Sebab Dia bukan hanya Tuhan, tapi maksud saya seorang pribadi, yaitu Bapa. Maka disebut itulah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal dengan kata adalah sebuah proses ketika kita belajar untuk memiliki dan memahami pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan akan menghadirkan kedekatan hubungan. Ya, intimasi. Dan kemudian tentunya intimasi akan membangun kepercayaan. Saya ulang sekali lagi. Pengenalan akan menghadirkan kedekatan hubungan, intimasi, dan kemudian akan membangun kepercayaan, trust. Sebab pengenalan yang benar dan mendalam akan menghasilkan keintiman hubungan dan kepercayaan yang kuat dalam hubungan tersebut. Ya, ketika saya cuma tahu istri saya belum benar-benar kenal. Maksudnya ketika waktu itu saya pertama kali berjumpa dengan Jenny.
Saya baru tahu, oh dia seorang pribadi namanya Jenny. Seorang wanita yang begini kelihatan tampilannya. Tapi waktu saya mulai ngobrol, mulai lebih tahu tentang banyak hal atas hidupnya, itu disebut kenal. Dan kenal di sini akan membawa kita kepada intimacy atau kedekatan. Waktu kita makin kenal, makin mengerti. Seperti hari ini saya dengan Jenny, karena kami suami istri, pengenalan kita semakin lama semakin diperkaya oleh karena waktu yang berjalan dari waktu ke waktu. Kami sudah menikah 13 tahun dan tentu itu membawa pengenalan kami jauh dibandingkan waktu kami memulai pernikahan kami. Dan pengenalan itu membawa kepada keintiman, hubungan yang dekat. Dan kedekatan hubungan atau intimasi kami akan menghadirkan atau membangun sebuah trust di dalam hubungan kami. Sehingga ketika ada orang yang belum pernah saya kenal atau orang yang belum pernah Jenny temui, kemudian coba datang dan mencoba untuk mengadu domba atau menghasut kami tidak akan mudah percaya kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kepercayaan kami satu dengan yang lain jauh lebih kuat ketimbang orang yang bahkan kami belum kenal. Sebab tanpa pengenalan sulit untuk bisa adanya kepercayaan. Filipi 3 ayat 10 menuliskan yang kukehendaki, ini surat Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengenal Bapa dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaan Yesus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pengenalan menjadi begitu penting sebab seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa jauh kita percaya kepada Dia. Makanya Efesus 3:18 menuliskan, aku berdoa supaya kamu, kata Paulus, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, sekali lagi mengenal, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi inilah yang disebut dengan true knowledge and understanding, pengetahuan dan pemahaman, pengenalan dan pemahaman yang benar. Tentang apa? Bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Nah, poin yang berikutnya kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu datang lahir ke dunia, menderita, menanggung dosa kita, menebus hidup kita, mati di kayu salib dan bangkit adalah supaya hubungan kita dengan Bapa kita di surga itu dipulihkan. Dengan kata lain, reconciliation of man to God. Rekonsiliasi antara kita manusia dengan Bapa, dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, saya mau sampaikan kepada kita semua, by His death, bearing the penalty of sin, Jesus provided a path by which humans might be reconciled to God's peace. Lewat kematiannya, menanggung hukuman atas dosa, Yesus menyediakan sebuah jalan sehingga manusia dimungkinkan untuk bisa rekonsiliasi, hubungannya pulih kembali dan ada dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa. Itu sebabnya 1 Yohanes 4:14 menuliskan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dengan kata lain, Yesus inilah yang menjadi mediator, yang menjadi pribadi yang kemudian lewat kematian dan pengorbanan di kayu salib, hubungan kita dengan Bapa surgawi dipulihkan. Akan tetapi, ini Roma 5:8-10 menuliskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Inilah bukti kasih Bapa yang begitu besar lewat kehadiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu semua terjadi ketika kita masih berdosa. Ingat di minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa semua usaha yang kita lakukan itu sia-sia. Tidak ada yang bisa menghapus dosa, tidak ada yang bisa menebus hidup kita sendiri. Ya, tetapi waktu kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Kita dibenarkan oleh darah-Nya, kita diperdamaikan dengan Allah lewat kematian dan pengorbanan Yesus
di kayu salib. Anda lihat begitu pentingnya dan berharganya pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Kristus mati menebus kita sehingga kita menjadi pribadi yang dibenarkan di hadapan Allah. Itu sebabnya ketika kita menjadi orang percaya, yang ia rindukan adalah sebuah hubungan, sebuah intimacy. Karena bukankah dia sudah membayar dengan darahnya yang mahal supaya kita boleh kembali memiliki hubungan itu, supaya ada rekonsiliasi. Sehingga akan menjadi sesuatu yang sangat ironis dan menyedihkan ketika penebusan terjadi, tetapi tidak ada keintiman yang dihasilkan. Biarlah saat ini kita semua benar-benar memahami bahwa begitu berharganya hubungan kita dengan Tuhan di mata Tuhan. Dan saya percaya jauh dalam hati kita ada satu ruang kosong, sebuah tempat yang mungkin kita bisa coba penuhi dengan berbagai tawaran, sukacita, hal-hal yang mengembirakan. Tetapi kita akan menyadari pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bisa memuaskan kita kecuali pencipta kita, Bapa Surgawi, Yesus yang tinggal di dalamnya. Dan kita boleh punya intimasi dengannya. Sehingga kita boleh benar-benar mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Kita perlu menyadari bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan itu sebagai Bapa dan keintiman hubungan kita dengan Tuhan atau Bapa kita yang di surga ini akan menjadikan hidup kita mengalami terobosan yang luar biasa. Hidup kita penuh dengan kuasa. Ingat, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita ini telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita hidup dengan pemahaman, pengenalan, dan hubungan keintiman kita dengan Tuhan ini, maka kita akan memiliki hidup yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena kita tahu persis siapa Tuhan kita, yaitu Bapa kita. Yang begitu mengasihi kita tanpa syarat, dia kasih setianya tidak pernah berubah. Bahkan dia berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Itulah sebabnya kenapa penting sekali buat kita untuk memiliki pengenalan, pemahaman tentang Tuhan sebagai Bapa. Nah, poin yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini adalah apa yang ditulis di dalam Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada dua hal penting dalam ayat ini. Yang pertama, kita diberikan sebuah pemahaman that our Father, our God is a perfect Father. Dia adalah pribadi Tuhan, pribadi Bapa yang sempurna. Itu sebabnya kita bisa mengikuti teladannya. Kita juga bisa menjadi sempurna seperti yang firman Tuhan katakan. Itu apa? Mengalami sebuah transformasi, perubahan dari waktu ke waktu untuk kita boleh menjadi pribadi yang terus disempurnakan, semakin serupa dengan Dia. Yakobus 1:17-18 menuliskan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dengar baik-baik, Bapa segala terang. God is the only perfect Father. Tuhan adalah satu-satunya pribadi Bapa yang sempurna. Sama seperti yang disampaikan di dalam buku yang dituliskan, Louis Giglio menuliskan begini, when we start soaking in the truth that God is a flawless Father, not a busted up earthly Father, then without a doubt we can trust our Heavenly Father. Ketika kita mulai menyadari dan merenungkan dan tinggal di dalam sebuah kebenaran bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang tak bercela, yang sempurna, bukan ayah jasmani kita yang penuh dengan kekurangan, maka tanpa keraguan kita dapat mempercayai Bapa kita di surga. Seringkali kita melihat gambaran Tuhan itu ketika mendengar Dia sebagai Bapa, itu kita punya cara dan perspektif yang salah. Karena kita melihat secara nyata atau secara fisik, figur Bapa jasmani, ayah atau papa kita
yang tidak sempurna. Tentunya dengan kekurangan dan keterbatasannya. Misalnya sulit atau bermasalah dalam berkomunikasi. Sulit atau kurang menghargai dan memberikan peneguhan, pujian. Lalu menerapkan kasih yang bersyarat atau bahkan penerapan disiplin yang keliru dan berfokus pada kesalahan dan hukumannya ketimbang untuk mengkoreksi dan merindukan pertumbuhan. Out of love, karena kasih. Dan hal ini mungkin saja kita semua alami sebagai seorang anak dari bapak jasmani kita, dari ayah atau papa kita ini. Makanya penting sekali buat kita mengalami juga sebuah pemulihan dan pembaharuan atas pengenalan dan pengetahuan dan juga pemahaman kita akan pribadi yang disebut Bapa ini. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu bukan seperti dan memang tidak pernah atau bukan Bapa jasmani kita yang terbatas. Tetapi Ia adalah Bapa surgawi yang sempurna yang kenal siapa kita sejak semula ketika kita dijadikan. Memiliki sebuah rancangan yang Dia sebutkan rancangan damai sejahtera. Ia dikatakan menyertai kita senantiasa, tidak pernah meninggalkan kita, dan mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan kita disebut sebagai biji matanya. Itu yang dituliskan oleh Louis Giglio. God is not the reflection of your early dad. He is the perfection of your early dad. Tuhan itu bukan gambaran dari Bapa jasmanimu yang ada di bumi ini. Dia adalah kesempurnaan dari gambaran Bapa yang ada di bumi atau Bapakmu yang jasmani. Jadi kita memahami di sini. Ada sebuah transformation journey to maturity. Ada sebuah perjalanan transformasi menuju kepada kedewasaan. Kita memahami bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sempurna. Dia bukan Bapa jasmani kita. Kita menyadari Bapa jasmani kita ini terbatas. Tetapi Tuhan menuliskan dalam Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan baik-baik, Tuhan yang akan menghadirkan berbaliknya hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Makanya ada bagian penting dalam transformation journey ini yang kita harus lakukan hari ini. Supaya ini menjadi sebuah langkah awal di dalam proses pengenalan kita yang benar bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita dan Bapa yang sempurna. Sehingga ini akan kemudian menghadirkan adanya keintiman antara kita dengan Dia. Yang pada akhirnya akan menghadirkan atau membawa kita dalam pertumbuhan iman, bahkan kehidupan yang maksimal. Sesuai dengan apa yang sudah Dia rencanakan buat setiap kita. Ada dua hal yang penting yang kita perlu komitmen sama-sama untuk kita lakukan. Ini menjadi sesuatu yang terus kita pahami dan kita lakukan. Yang pertama, menyadari ketidaksempurnaan dan kekurangan ayah kita, Bapa jasmani kita. Kita tahu bahwa memang Dia ini gak sempurna. Sama seperti kita semua gak sempurna. Dan oleh karena kesadaran ini maka kemudian kita bisa mengambil keputusan untuk memaafkan, mengampuni kesalahan dan hal-hal yang telah Ia lakukan yang sudah menyakiti atau melukai kita. Dan kemudian bahkan kita bisa melepaskan berkat atas mereka. Bukankah dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita semua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adalah sebuah pernyataan komitmen kita ketika kita berdoa Bapa kami ini. Dan katanya kita mau berkata, Tuhan, karena Engkau yang sudah mengampuni dosaku, hari ini aku tahu, aku punya sebuah kuasa. Aku mau berkomitmen untuk melakukan hal yang sama. Yaitu aku bisa melepaskan pengampunan juga kepada mereka yang sudah bersalah kepada aku. Termasuk ayahmu, Bapak jasmanimu. Dan yang kedua, Efesus 6 ayat 2 sampai yang ketiga, Paulus mengingatkan apa yang sudah dituliskan dalam perjanjian lama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Biarlah ini boleh menjadi keputusan
tindakan kita yang didasari oleh iman kita kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk punya sebuah hubungan yang intim dengan Dia sebagai Bapa. Dan supaya hidup kita sendiri boleh menjadi maksimal. Ampuni, tahu bahwa Bapak kita, Papa, Ayah kita ini gak sempurna. Ampuni mereka atas apa yang mereka sudah lakukan melukai kita. Dan bahkan lepaskan berkat. Katakan, Tuhan, saat ini juga dimanapun kau berada. Katakan, Tuhan, saya mengambil keputusan hari ini di hadapan Tuhan. Untuk melepaskan pengampunan. Untuk mengampuni papa saya, ayah saya, bapak saya. Atas dosa, atas kesalahan, atas pelanggaran, atas apapun yang melukai saya. Dan saya lepaskan berkat buat mereka. Kalau mereka bahkan belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, berkati. Doakan supaya mereka juga boleh kenal siapa itu Yesus. Supaya hidup mereka juga boleh diselamatkan dan dipulihkan. Saya percaya akan ada sebuah rekonsiliasi hubungan yang bisa terjadi. Dan biarlah kita mengambil sebuah komitmen juga untuk kemudian memperbaiki hubungan yang ada. Mulai membangun komunikasi kembali. Kalau beliau masih ada, mari coba mulai lakukan. Dan biarlah Tuhan yang menolong, dan saya percaya kalau Tuhan yang memberikan perintah, Dia memberikan kita juga kesanggupan untuk melakukannya. Dan yang kedua, yang saya mau kita semua lakukan adalah melakukan peranan kita sebagai Bapa. Baik itu jasmani, artinya kalau Anda adalah seorang papa, seorang ayah yang sudah memiliki anak-anak lewat pernikahanmu, atau juga sebagai bapak rohani. Entahkah Anda sudah menikah atau belum, yaitu orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai anak-anak rohani. Sesuai kehendak Tuhan. Apa itu? Yaitu mendidik mereka dalam kebenaran dan kasih. Truth and compassion. Ini yang Yesus sudah selalu kerjakan. Sebab kebenaran tanpa kasih tidak akan mengubahkan hidup seseorang. Tetapi kasih yang tidak disertai dengan kebenaran tidak akan juga membuat orang pergi ke satu tempat di mana dia berubah. Itu yang Efesus 6 ayat 4 ingatkan buat kita semua, baik itu bapak-bapak jasmani maupun rohani. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan Amsal 22 ayat 6 menuliskan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, lewat 2 poin ini, kita bukan hanya menyadari bahwa kita ini mungkin gak punya bapak yang sempurna. Memang tidak akan pernah ada bapak jasmani yang sempurna. Termasuk saya sendiri, saya tahu saya punya kekurangan. Ada hal-hal yang harus saya seringkali perbaiki, say sorry, rekonsiliasi dengan anak-anak saya. Sekalipun saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sebab kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Itu sebabnya ketika kita mengerti bahwa bapak kita ini gak sempurna, mereka bisa melakukan hal-hal yang melukai dan ini sudah terjadi, tetapi kita bisa punya respon yang benar untuk kita melepaskan pengampunan seperti perintah Tuhan. Dan komitmen kita dalam 2 Bapa kami tadi. Kemudian melepaskan berkat supaya mereka juga boleh dipulihkan. Dan di saat yang sama kita mengambil komitmen supaya kita boleh terus menjadi Bapa yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita mungkin bisa saja kita gagal, kita melakukan kesalahan. Tetapi kita percaya kasih karunia Tuhan yang menolong kita untuk kita bangkit kembali. Kita terus Tuhan ubahkan. Sehingga kita menjadi seorang pribadi Bapa yang boleh menjadi gambaran dari Bapa surgawi. Dan bukankah apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini sudah dituliskan dalam Efesus 4 ayat 13-15. Supaya kita semua, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya percaya ketika kita melakukan peranan kita, mengambil langkah-langkah yang tadi sudah kita sama-sama bahas sepanjang firman Tuhan hari ini, kita akan sampai kepada apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini. Kita menjadi pribadi yang bukan hanya punya iman, pengetahuan yang benar sama Tuhan,
bahwa Dia Bapa kita yang sempurna. Tetapi kita juga boleh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, yang punya pertumbuhan, memiliki kepenuhan Kristus, dan kita boleh terus bertumbuh dalam kebenaran sehingga kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Doa saya hari ini supaya kita semua boleh benar-benar menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan ini. Kita melakukan sebuah tindakan untuk berbalik dari jalan kita kalau selama ini kita belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian dengan setia menjalani transformation journey ini kepada maturity, kepada kedewasaan yang Tuhan rindukan. Berapa banyak dari Anda semua yang setelah mendengar firman Tuhan ini berkata, Tuhan, hari ini mari datang kepada Tuhan. Mari buka hatimu dan katakan, Tuhan, biarlah ini juga boleh menjadi kerinduan hati saya untuk saya boleh sungguh-sungguh mengalami sebuah terobosan dalam kehidupan. Supaya kau boleh punya pengenalan dan pemahaman yang benar tentang Engkau sebagai Bapa. Tuhan beri aku anugerah kekuatan kasih karunia. Supaya aku juga boleh benar-benar mengambil sebuah komitmen untuk mengampuni kesalahan, pelanggaran, hal-hal yang melukai yang dilakukan oleh orang tua, oleh papa dan atau ayah saya khususnya. Hari ini aku lepaskan berkat mereka. Dan Tuhan biarlah hari ini juga ada kekuatan kasih karunia Tuhan beri. Tuhan aku boleh menjadi Bapa yang mendidik dalam kasih dan kebenaran sebagaimana Tuhan. Dan aku percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang menjadi doa kami ini Tuhan dengar dan ada kekuatan, kasih karunia, kesanggupan yang Tuhan beri untuk kami melakukannya di dalam nama Yesus. Dan berapa banyak mungkin ada di antara saudara ketika kita berdoa tadi, kemudian Anda menyadari, tetapi aku belum pernah menjadikan Tuhan itu sebagai Bapakku. Aku bahkan belum pernah punya sebuah hubungan. Aku gak tahu bahwa Dia itu Bapa. Hari ini, maukah engkau mengalami sebuah hubungan diperdamaikan dengan Tuhan? Kalau kau berkata, ya saya mau. Hari ini, mari ikuti saya berdoa. Dan katakan dengan iman dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku tidak memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Aku hidup menurut jalanku sendiri. Tetapi hari ini aku menerima kebenaran firman-Mu. Dan aku mengambil sebuah keputusan untuk berbalik dari jalanku dan mengikuti Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus hidup saya dan mengampuni dosa saya. Dan aku tahu, aku punya Bapa. Aku punya Tuhan sebagai Bapakku yang sempurna. Dan mulai hari ini, aku mau punya kehidupan sebagai seorang anak dengan Bapa surgawi yang memimpin kehidupanku di dalam nama Yesus. Saudara, kalau ini adalah doamu, Anda sedang memulai sebuah langkah dalam awal yang baru sebagai anak yang menyadari dan memahami bahwa kita punya Bapa yang sempurna, Allah kita. Dan ketika engkau menjalani kehidupanmu mulai hari ini dengan jalan-jalan Tuhan, baca firman Tuhan, bangun hubungan lewat doa, lewat penyembahan, termasuk kita semua yang mungkin sudah mengenal Dia, kita perlu terus membangun ini sebagai gaya hidup. Maka kita akan melihat hidup kita akan terus diubahkan. Seperti yang firman Tuhan tadi ingatkan, kita menjadi pribadi yang semakin hari terus diubahkan seperti Kristus. Kita bahkan dibuat menjadi pribadi yang dewasa. Kita bertobat, berbalik dari jalan kita, dan mengikuti apa yang jadi jalan Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi doa kita semua, untuk kita melihat setiap pribadi boleh transformasi semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat firman Tuhan yang sudah dibagikan dan memberkati kita semua. Kita sungguh-sungguh dikuatkan dan diingatkan kembali hari ini bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita tanpa syarat. Dan Ia mau supaya setiap kita hidup sesuai dengan jalan-jalannya.
Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, Onsite Sunday Service diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan pada waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrections that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrections that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrections that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Sungguh sebuah sukacita yang luar biasa ketika kita menyadari bahwa kita ini punya pribadi Tuhan yang penuh kuasa. Tapi dia juga adalah Bapa kita yang sempurna, yang baik, yang kasihnya gak bersyarat, dan ia gak pernah meninggalkan kita. Biarlah lewat ibadah hari ini, lewat firman Tuhan yang diberitakan, perjumpaan kita dengan Tuhan lewat penyembahan yang kita lakukan bersama-sama hari ini, kita boleh terus dibawa Tuhan dalam sebuah transformation journey. Dan kerinduan kami, doa kami untuk melihat perubahan, pertumbuhan, sehingga kita semua boleh menjadi pribadi yang maksimal hidupnya sebagaimana rancangan Tuhan. Mari, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawimu yang sempurna, cinta kasih yang tidak bersyarat, dan tidak ada habis-habis daripada Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus akan menolong, menyertai, dan memampukanmu menjalani transformation journey ini, supaya kita semua boleh terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus, sebagaimana rancangannya atas setiap kita. Dan hanya di dalam nama Yesus, di dasar kita yang sudah menerima dan percaya kepadanya, kita sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday.